Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2462 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 33. Di bawah perikop, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan rumah, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada para orang-orang yang mengikut Dia, dan tentunya Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita syarat-syarat menjadi murid Yesus. Syarat yang pertama, harus memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Perhatikan ayat 26. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita jangan menelan mentah-mentah ayat firman Tuhan ini kalau kita tidak tahu apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Tuhan Yesus dalam ayat ini tidak mengajarkan saudara membenci orang tua saudara, membenci pasangan saudara, membenci keluarga saudara. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan Yesus dari ayat ini, kalau saudara mengikut Tuhan,
Tetapi saudara lebih mengasihi orang tua saudara, lebih mengasihi pasangan saudara, lebih mengasihi anak-anak saudara daripada Tuhan, saudara nggak layak jadi murid Tuhan. Itu maksud firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani, coba saudara bayangkan. Di saat saudara bertugas melayani, tapi saudara diminta oleh pasangan saudara pergi ke pasar. Saudara diminta untuk antar anak saudara. Padahal di jam yang sama seharusnya saudara melayani Tuhan. Tapi saudara, karena saudara lebih mengasihi orang tua, pasangan saudara, anak saudara, sampai saudara mengabaikan pelayanan itu dan sudah mengerjakan apa yang menjadi perintah, baik itu orang tua saudara kepada Anda, pasangan saudara kepada Anda, anak-anak saudara yang minta untuk antar mereka untuk bermain di wahana permainan, saudara lakukan itu dan meninggalkan pelayanan saudara, itu yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Engkau tidak layak jadi murid Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, syarat yang pertama, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Betul, di dunia nyata kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menempatkan porsi Tuhan lebih daripada orang-orang yang kita kasihi. Sehingga Tuhan yang mendapatkan tempat prioritas dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara yang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Amin. Syarat yang pertama, menjadi murid Yesus, kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, melebihi orang-orang yang kita kasih. Amin. Yang kedua, syarat menjadi murid Yesus harus rela menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 27. Di sana dikatakan firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat yang kedua, saudara harus pikul salib, harus rela menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus, ya kita harus pikul salib. Pikul salib itu bicara penderitaan. Tuhan Yesus saja datang ke dunia ini menderita, apalagi kita. Nah, ada pemahaman-pemahaman yang keliru yang diajarkan oleh gereja-gereja yang menganut paham teologi kemakmuran. Saudara, bagi mereka, orang Kristen harus kaya, harus sukses. Kalau tidak kaya, tidak sukses, nah ini dipertanyakan. Mereka mengambil satu ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, harus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau ada yang tidak diberkati, hidupnya susah, hidupnya menjalani penderitaan, sakit, penyakit, hidup dalam kemiskinan, mereka anggap itu jatuh dalam dosa. Dosalah yang membuat mereka susah, miskin, dan lain sebagainya. Itu bagi pandangan teologi kemakmuran. Jadi bagi mereka untuk menderita itu bukan janji Tuhan. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur mengikut Yesus, yaitu harus pikul salib, harus rela menderita. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, kita harus rela menderita.
memberikan hidup kita untuk Tuhan, memberikan baik itu tenaga kita untuk melayani orang. Kadangkala orang yang kita layani bikin sakit hati, saudara. Tapi kita harus tetap melayani. Dalam pelayanan seringkali kita juga dicibir, kita juga mengalami tekanan batin, baik dari pimpinan, baik dari sesama hamba-hamba Tuhan, baik juga dari jemaat, sehingga terjadi pergumulan yang berat, yang bertentangan dengan hati nurani kita. Ingin sekali kita mau lari dari panggilan, meninggalkan pelayanan. Karena apa, saudara? Karena gak kuat dengan tekanan, dengan pergumulan, dengan persoalan yang seharusnya bukan masalah kita, tetapi harus kita pikul. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah salib yang harus saudara dan saya pikul. Memang mengikut Tuhan itu berat, saudara. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan yang sanggup memikul salib itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya tetap setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan putus asa. Terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan saudara dan saya kekuatan sehingga kita sampai pada garis akhir, di mana kita akan disambut dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus menuntaskan panggilan pelayanan sebagai murid Kristus. Amin. Walaupun susah, walaupun menderita, tapi tetap pikul salib itu. Karena di balik salib yang kita pikul, ada kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah janjikan buat saudara dan saya. Orang-orang yang setia pikul salib walaupun menderita. Saudara, kita harus sampai ke garis akhir itu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mau menderita, mereka itu adalah orang-orang pengkhianat, saudara. Orang-orang yang tidak mau pikul salib, mereka adalah orang-orang pecundang. Saudara dan saya orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi kita harus pikul salib, harus siap menderita. Amin. Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu kan ujian Tuhan buat kita untuk menguji iman kita. Saudara, kalau kita mau menguji kesetiaan orang, beri dia persoalan, beri dia tekanan, maka saudara akan melihat apakah orang itu setia atau tidak. Di saat dia mengalami ujian, hidup, penganiayaan, tekanan itu, saudara akan tahu aslinya orang itu seperti apa. Apakah dia pengkhianat atau dia setia. Saya berdoa, semua pendengar, orang-orang yang setia, walaupun berat harus pikul salib, tapi kita menuntaskan sampai garis akhir. Tetap setia ikut Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Yang ketiga, syarat menjadi murid Yesus harus mengikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Sudah perhatikan ayat 27. Dan mengikut aku. Setelah pikul salib, dia harus apa? Mengikut Yesus. Artinya, kita harus mengikuti teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita, yang semuanya tercatat dalam Injil-Injil. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus ikut teladan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam masa hidupnya dia hidup sederhana, dia hidup apa adanya, dia melayani jiwa-jiwa, dia mengasihi orang berdosa, orang sakit dilayani, disembuhkan, didoakan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terbuang dilayani Tuhan.
Tuhan Yesus terima apa adanya. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan membuktikannya. Dia menderita, dia mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang sudah dia katakan, beberapa kali Tuhan Yesus sudah sampaikan bagaimana dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu semua terjadi. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus layak untuk kita percaya. Karena apa yang dia katakan benar-benar terjadi. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang menanti janji Tuhan, di mana Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput saudara dan saya. Amin. Itu yang sedang kita nanti-nantikan sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ikuti teladan Yesus itu. Jangan sampai kita mengaku anak-anak Tuhan, tetapi kita mengeksklusifkan diri kita. Saudara lihat, Tuhan Yesus dia tidak eksklusif. Dia kalau eksklusif, saudara, mungkin Tuhan Yesus tidak akan lahir di kandang domba, tetapi di dalam istana. Mungkin yang Tuhan Yesus layani itu, kalau Tuhan Yesus eksklusif, yang akan dia layani itu raja-raja, bukan rakyat jelata. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melayani semua orang tanpa batas. Amin. Sudah seharusnya kita melakukan teladan Tuhan Yesus, melayani semua orang. Jangan pilih-pilih orang, saudara. Orang kaya saudara sambut, saudara layani. Tapi orang yang susah, orang miskin, saudara terlantarkan. Orang kaya saudara memberikan perhatian lebih. Sementara orang yang hidupnya susah, saudara biarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau gereja Tuhan mengikuti teladan Yesus Kristus Tuhan, maka yang terjadi adalah penuaian jiwa-jiwa. Amin. Akan banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, bagaimana dia berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Amin. Kita melihat Yesus melayani semua orang. Mari kita jangan pandang bulu melayani. Semua orang harus mendapat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Layani mereka dengan sukacita. Amin. Saudara lihat Tuhan Yesus, dia memberikan hidupnya untuk semua orang. Saudara dan saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui apa yang kita kerjakan, lakukan, kita perbuat, orang dapat melihat bahwa benar saudara dan saya adalah murid Yesus Kristus Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan karena kita jadi berkat dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mengambil satu keputusan untuk menjadi murid Yesus. Jangan hanya orang yang ikut-ikutan, sama seperti orang banyak ini hanya ikut-ikutan. Tuhan Yesus memberi syarat. Syarat yang pertama, kalau saudara mau mengikut Tuhan, saudara harus mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang yang saudara kasih. Amin. Saudara harus memprioritaskan, menomorsatukan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, saudara harus rela menderita. Harus pikul salib. Amin. Yang ketiga, kita harus mengikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita.
dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 20 Juni, beberapa bulan lagi, renungan pagi ini tepat berusia 7 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menjadi bagian bersama dengan saya di dalam ucapan syukur hari ulang tahun ke-7 renungan pagi ini mengudara. Kita akan buat seperti biasa, kita akan buat KKR dan akan melakukan aksi sosial bagi orang-orang yang kurang beruntung di luar sana, di panti asuhan atau di panti jompo dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat, saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, mari kita sama-sama sukseskan acara ini. Saudara yang mau menabur, saudara bisa menabur di rekening Bank Mandiri di 14503 6719476. Tidak ada yang lain, kita pakai itu saja. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang menabur untuk pekerjaan Tuhan ini bersama-sama dengan saya, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.